Assalamualaikum Tribuners, balik lagi sama aku Tita di program Ngabuburit Asyik. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama Ramadan di kota Solo. Nah, kali ini aku lagi ada di sebuah musola yang letaknya unik nih, yaitu ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Namanya Musola Ar-Royan. Nah, musola ini sendiri tuh nggak cuman unik, tapi bangunannya memiliki syarat makna dan juga filosofi yang mendalam. Pengen tahu nggak lebih lanjut tentang musola ini? Yuk kita langsung aja explore ke dalam. Nah, Tribuners, waktu masuk kita langsung disambut sama 5 pilar kokoh ini. Nah, pilar-pilar ini tuh punya makna dan juga filosofi loh, yaitu melambangkan rukun Islam. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan rukun Islam. Lalu lanjut, di antara sela-sela pilar ini terdapat 4 ruang yang melambangkan bulan suci dari umat Islam. Yang pertama ada bulan Zulqa'dah, lalu ada bulan Rajab, setelah itu ada bulan Dzulhijjah dan juga ada bulan Muharram. Jadi pas ya, 4 ini melambangkan bulan suci dari umat Islam. Selanjutnya kita ke sini. Di sini itu ada perpustakaan mini nih. Kita lihat buku-bukunya juga cukup lengkap, mulai dari Al-Quran, ada buku tafsir, hingga bahkan ada buku anak-anak juga nih. Dan bukunya perpustakaan ini tuh juga bisa dibaca oleh semua masyarakat umum yang datang ke sini. Seperti itu. Jadi cukup menarik juga ya musola ini. Kita lanjut ke dalam. Nah, Tribuners, sekarang kita udah berada di dalam Musola Ar-Royan. Kita langsung disambut sama 6 panel kabinet. Panel kabinet ini nggak cuma menunjukkan waktu sholat ya. Di sini kita bisa lihat ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga ada waktu yang menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. Jadi lengkap banget nih. Terus juga panel ini itu ada filosofinya juga loh, Tribuners. Kalau di depan tadi pilarnya berjumlah 5 melambangkan rukun Islam. Nah, panel kabinet ini berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Mulai dari yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Al-Quran, lalu ada iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir atau qada dan qadar. Jadi kita merasa diingatkan nih oleh dasar-dasar keimanan kita ketika melihat 6 panel kabinet ini. Lanjut, kita langsung melihat ke bagian atas dari Musola Ar-Royan ini. Kita lihat atapnya itu dibuat agak rendah ya, Tribuners. Nah, di sini tuh ada filosofinya tersendiri, yaitu di istilah Jawa atau adat Jawa itu ada yang namanya andap asor, yang artinya rendah hati. Jadi filosofinya itu kita harus selalu merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bagian yang berbentuk cekungan seperti kubah ini itu kalau dihitung ada 17 trap ya, yang artinya itu jumlah rokaat sholat dalam satu hari mulai dari subuh hingga isya. Seperti itu, Tribuners. Tribuners, kita bisa lihat nih di musola ini banyak pintu-pintu kaca yang jadi membuat cahayanya itu natural banget, tetap terang walaupun gak ada lampu. Nah, di balik itu pintu ini itu berjumlah 10 nih, Tribuners. Maksud dari angka 10 ini, angka 10 terdiri dari 1 dan 0 yang merepresentasikan kita manusia itu angka 0 nih. Jadi ketika kita datang untuk beribadah kepada Allah, kita menjadi 1 atau di tujuan akhir. Jadi dari awal 0 hingga 1 menghadap ke Allah. Seperti itu, Tribuners. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan kita bisa melihat kaligrafi yang bertuliskan Allah dan juga Muhammad di bagian sebelah kiri dan kanan dari bagian depan musola ini. Terus juga kita ke sini, ini bagian untuk imamnya. Memang simpel banget ya, Tribuners, kalau kita lihat desain dari Musola Ar-Royan ini. Tapi meskipun simpel tapi begitu elegan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Adib Suryo, tampil Musola Ar-Royan di sini. Karangasem Plecor RT 3 RW 2. Dibangun musola ini tanah wakaf ya, oleh Bapak Joko Pramono yang memiliki wakaf tanahnya dan Bapak Toto Listianto yang membangunnya. Diresmikan tanggal 13 Januari
tahun 2024 kemarin. Ya, karena ini dulu kan saya punya musola di situ, di Ar-Rasyid situ, tapi kan dijual karena memang belum diwakafkan kan. Nah, Pak Toto itu punya pikiran, kalau nanti laku Ustadz nggak punya musola dong. Nah, itu waktu itu kan di sini tanah kosong, Mas. Coba Ustadz bilang tuh nempel di sini 100 meter nanti saya bangunkan. Nah, waktu itu saya langsung hubungi pemilik ini. Waktu itu belum dijual. Nah, 2 tahun kemudian kurang lebih baru dijual gitu. Makanya tanahnya di sini. Ya, 24 tuh tanggal 13 Desember Januari. Ya, pribadi semua. Beliau nggak mau dibantu walaupun 1 sak semen. Ya, Pak Joko juga sendiri semua. Nah, duit berdua itu. Kalau akadnya kemarin memang dikasihkan saya. Mau ini buat Ustadz, kuncinya dikasihkan semua, tapi kan nggak mungkin untuk saya, tapi untuk masyarakat. Tapi bahasa beliau, pokoknya Ustadz saya serai kunci semua. Nanti urusan sama masyarakat saya yang nanti mengelola. Terus kami setelah itu kami kumpulkan masyarakat sekitar untuk jadi takmir gitu. Jadi ya milik RT lah gitu. Nah, intinya gitu ya, bukan pribadi lah. Iya, ini yang desainnya putra sendiri, namanya apa itu lupa saya namanya, Mas Larko Lorca Biru. Lah namanya Lorca Biru itu anaknya beliau Pak Toto sendiri. Memang agak lain ya, saya lihat bangunannya kayak standar internasional gitu ya, bukan kayak bangunan musola ya. Memang beliau ingin beda, ingin buat musola yang beda dari yang lainnya gitu awalnya. Terus filosofinya seperti ini, ada 17 saf itu kan 17 rakaat ya bulan ya. Nah, setiap hari kita sholat 17 rakaat kan. Ya, di situ ada 5 pilar itu rukun iman gitu ya. Juga yang lain-lainnya itu mungkin ada filosofinya sendiri kenapa dibangun dengan desain seperti ini, dan semua bisa disembunyikan. Winginya itu disembunyikan semua, lampunya nggak ada yang kelihatan ya. Saklarnya pun ditutupi semua ya, sampai nggak ada kelihatan saklar yang nampak itu ya. Dan bangunannya unik dan antik. Saya dari awal mengikuti perkembangan dari awal, dari mulai duduk sampai selesai. Jadi saya ngerti semua bagaimana pembangunan di sini, pembangunan sampai jadi seperti ini. Oh ya, banyak. Pertama sholat taraweh, sholat jamaah rutin tuh ya mesti ya. Terus sholat taraweh nanti penuh kemungkinan ya, biasanya penuh. Terus ada itikaf 10 hari terakhir. Di itikaf itu sahurnya di sini, jadi jamaah nggak usah pulang. Jadi nanti sudah ada yang jamin dari Pak Toto sendiri dan Mas Joko sudah menyiapkan makan sahurnya di jamaah, betul-betul nggak usah mikir makan. Ya, siapkan semua. Di sini sudah ada kurma setiap bulan, ada kurma setiap bulan dikasih sampai selesai Ramadan. Sholat tadarus Al-Quran ya, buka bersama ya. Kalau harian kajian rutin itu hari Kamis 1 sama 3 itu yang datang 180. Jadi penuh, nggak cukup. Mungkin Mbak kalau pas sama Mas datangnya pas hari Kamis kemarin tahu penuh, nggak cukup tempatnya ya. Tapi luar biasa karena memang sudah pindahan dari Ar-Rasyid. Ar-Rasyid kan sudah lama makmur gitu ya. Terus kita gantian, kan dulu di sana cuma, sekarang kita ganti Kamis pertama di sini, Kamis ketiga di Ar-Rasyid. Jadi juga masih kita makmurkan sana. Makanya nggak perlu waktu panjang, sudah langsung makmur musola ini karena tinggal pindah aja jamaahnya. Tidak buka lahan baru, bukan. Tinggal pindah sudah dapat jamaah yang mapan gitu loh. Jadi seperti itu Mbak, ramai sekali kalau pengajian. Ya kemarin 180, ya cuma ada yang di luar. Jadi di luar. Di luar. Beliau masih bantu. Tapi kami juga cari dana dari luar, karena ini juga nggak mau jaga karena mereka sudah memberi, sudah saya berterima kasih toh. Saya nggak jaga, saya cari donor teman-teman luar, ada donor bulanan, saya sudah cari teman-teman. Listrik sudah ada yang nggak bantu listrik. Jadi saya cari juga dana, saya nggak mau jaga. Kalau beliau masih membantu ya alhamdulillah, tapi kita nggak jaga nih gitulah istilahnya, karena sudah dipasrahkan kita, masa jaluk terus gitu ya. Tapi kalau mereka mau membantu juga melihat mereka, kebaikan mereka itu aja. Berarti itu jemaah sekitar keluarga sekitar. Iya, tapi kadang ada juga dari luar, karena sudah kasih pas pampet sana atau Aroyan tuh kadang ada orang mampir masuk sholat juga dari luar. Artinya terbuka umum. Oh, bebas tuh umum. Sampai
jumpa lagi di Ngabuburit Asyik episode selanjutnya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.